Langkah-langkah gontai itu terdengar jelas di pelataran gedung pernikahan mewah yang dihiasi dengan bunga putih, lampu kristal berkilau, dan suara musik lembut yang mengiringi kebahagiaan dua insan yang tengah merayakan hari istimewanya. Semua tamu tampil menawan dengan jas rapi dan gaun elegan, namun di antara keramaian itu, hadir seorang pria lusuh dengan pakaian usang, rambut acak-acakan, dan wajah letih yang menyimpan 1000 luka. Dialah Raka, mantan kekasih Lestari, pengantin wanita yang kini tengah duduk anggun di pelaminan bersama suaminya yang baru, seorang pengusaha muda kaya raya bernama Ardi. Kehadiran Raka sontak menjadi bisik-bisik di antara para tamu. Astaga, itu kan Raka, mantannya Lestari, lihat penampilannya, memalukan sekali datang ke acara semewah ini, gumam salah satu tamu dengan nada sinis. Iya, dasar laki-laki gagal, katanya dulu mau nikahin Lestari, sekarang datang cuma bawa tampang melarat, sahut yang lain sambil menahan tawa. Tapi Raka tak peduli dengan semua tatapan hina itu. Tangannya menggenggam erat sebuah kotak kecil yang dibungkus sederhana dengan kertas coklat dan pita lusuh. Kotak itu terlihat murahan dibanding kado-kado lain yang dibalut cantik dengan emas dan perak. Namun bagi Raka, kotak kecil itu adalah segalanya. Dengan langkah gemetar, ia maju ke arah pelaminan. Para tamu menahan napas, sebagian menertawakan, sebagian mengernyitkan dahi. Lestari menatapnya dengan wajah kaget sekaligus malu, sementara Ardi memandang penuh jijik. "Selamat, Lestari," suara Raka serak, matanya berkaca-kaca. Ia meletakkan kotak kecil itu di atas meja pelaminan. "Ini kado dari aku. Semoga kamu bahagia." Seketika suasana hening berubah ricuh. Ardi tertawa sinis lalu mengambil kotak itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua tamu bisa melihat. "Hahaha. Kalian lihat ini? Di pesta mewah seperti ini, masih ada orang berani kasih kado murahan begini. Dasar pecundang." Tawa tamu-tamu lain pecah. Ada yang bertepuk tangan, ada yang bersorak menghina. Lestari menundukkan wajah, antara malu dan marah, lalu berbisik ke Ardi, "Sudahlah, jangan dibuka di sini." Namun Ardi justru dengan sengaja merobek bungkus kertas coklat itu, lalu mengangkat isinya. Semua orang terdiam. Di dalam kotak itu, ternyata ada sebuah jam tangan tua yang kacanya sudah retak, namun di balik jam itu terselip sebuah catatan kecil dengan tulisan tangan, "Untuk Lestari. Maaf aku tidak bisa memberimu kemewahan, tapi jam ini dulu ku beli dengan hasil keringatku saat pertama kali bekerja. Aku ingin kau selalu ingat, aku pernah berjuang untukmu." Suasana mendadak berubah. Beberapa tamu mulai berbisik pelan. Ada yang merasa iba, ada yang masih menahan tawa. Namun Ardi menatap jam itu dengan jijik lalu melemparkannya ke lantai. Barang rongsokan seperti ini pantasnya ada di tong sampah, bukan di pesta pernikahan, teriaknya. Jam itu pecah, serpihan kacanya berserakan di lantai. Raka berlutut, wajahnya memerah menahan sakit di dada. Air matanya jatuh, bukan karena hinaan orang, tapi karena kenangan yang terkubur bersama jam tua itu. Lestari menutup wajah dengan tangannya, jantungnya berdetak keras. Dalam lubuk hati, ia tahu jam itu adalah saksi cinta tulus Raka, jam yang dulu diberikan ketika mereka masih sama-sama berjuang dari bawah. Tapi kini ia terjebak dalam kebahagiaan semu bersama Ardi. "Cukup," suara seorang tamu tua tiba-tiba menggema. Seorang pria berambut putih berdiri, menatap semua tamu dengan tatapan tajam. "Kalian semua menertawakan lelaki ini tanpa tahu kisahnya. Apa kalian tahu? Kalau bukan karena dia, Lestari mungkin tidak akan hidup sampai hari ini." Semua orang terperangah. Lestari tersentak.
Raka menunduk makin dalam. Suasana pesta mendadak mencekam, seakan waktu berhenti. Semua mata kini tertuju pada sosok tua yang berdiri dengan wajah serius. Dia adalah Pak Sarman, tetangga lama Raka dan Lestari di kampung dulu. Suasana pesta yang semula riuh dengan tawa ejekan mendadak senyap. Bahkan musik pengiring pun seakan berhenti terdengar. Lestari menatap penuh tanda tanya, sementara Ardi masih berdiri angkuh dengan wajah mengejek. "Apa maksud Anda, Pak Tua?" tanya Ardi dengan nada tinggi. Pak Sarman menarik napas panjang lalu menunjuk ke arah Raka yang masih berlutut di lantai, memunguti pecahan jam tua yang baru saja dihina. Anak muda itu dulu rela mempertaruhkan nyawanya demi Lestari. Kalian semua tidak tahu, ketika Lestari sakit keras beberapa tahun lalu, siapa yang menggendongnya ke rumah sakit dengan tubuh penuh luka karena kecelakaan di jalan? Siapa yang menjual semua hartanya, bahkan darahnya, demi biaya operasi Lestari? Dia, Raka. Dan jam tua itu adalah simbol perjuangannya. Dia sengaja menyimpannya bukan untuk dirinya, tapi untuk mengingatkan Lestari kalau hidup adalah perjuangan, bukan kemewahan. Suara Pak Sarman bergetar, membuat banyak tamu menunduk malu. Lestari terdiam, air matanya jatuh satu persatu. Ingatannya melayang ke masa lalu. Benar, ia hampir kehilangan nyawa karena penyakit akut. Saat itu keluarganya bingung mencari biaya, sementara dirinya pasrah. Tapi Raka hadir, mengorbankan segalanya. Bahkan ia rela menjual motornya dan bekerja siang malam. Namun setelah Lestari sembuh, keadaan berbalik. Orang tua Lestari tidak merestui hubungan mereka dengan alasan Raka miskin. Dari situlah hubungan mereka retak. Lestari memilih jalan lain, jalan yang lebih mapan bersama Ardi, seorang pengusaha kaya yang datang melamar dengan pesta megah. "Omong kosong," bentak Ardi, wajahnya memerah. "Jangan memutarbalikkan fakta, Pak Tua. Dia hanya datang untuk mempermalukan istri saya. Kalaupun benar dia pernah menolong, itu karena dia bodoh. Lestari sekarang milik saya. Harta dan kebahagiaan yang nyata ada di sini, bukan pada barang rongsokan seperti itu." Suasana kembali tegang. Beberapa tamu menunduk malu mendengar kata-kata kasar Ardi, namun ada juga yang mengangguk-angguk setuju, termakan gengsi duniawi. Raka bangkit perlahan, tubuhnya goyah. Dengan suara parau ia berkata, "Aku tidak datang untuk mengganggu. Aku hanya ingin memberikan sesuatu yang terakhir, sesuatu yang sebenarnya bukan milikku lagi, tapi milikmu, Lestari." Tangannya gemetar saat mengeluarkan amplop putih kusam dari saku bajunya. Kado itu, jam tua tadi, sebenarnya hanya bungkus. Isinya ada di sini. Ia menyerahkan amplop itu kepada Lestari. Semua tamu memperhatikan dengan penasaran. Lestari membuka amplop itu dengan tangan bergetar, lalu menarik selembar kertas lusuh yang ternyata adalah hasil pemeriksaan medis. Matanya membesar saat membaca tulisan di sana. Donor ginjal, penerima Lestari, pendonor Raka. Seketika Lestari menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya bergetar hebat. Air matanya jatuh tanpa henti. "Tidak, ini tidak mungkin," bisiknya. Raka tersenyum pahit. "Saat kamu sakit dulu, organmu gagal berfungsi. Dokter bilang kamu butuh donor segera. Aku yang memberikan satu ginjalku. Tapi aku tidak pernah bilang, karena aku tidak ingin kamu merasa berutang. Aku hanya ingin kamu hidup." Suasana pecah. Tamu-tamu yang tadi menertawakan kini terdiam, beberapa bahkan meneteskan air mata. Namun yang paling kaget tentu saja Ardi. Wajahnya pucat,
Bibirnya bergetar tapi tidak bisa berkata apa-apa. "Kau bohong?" Akhirnya ia berteriak, mencoba menutupi rasa malu. Tapi dokter yang kebetulan hadir sebagai tamu undangan maju ke depan. "Saya bisa pastikan, ini bukan kebohongan. Saya salah satu tim medis yang menangani operasi itu dulu. Dan benar, tanpa donor dari Raka, Lestari mungkin sudah tiada." Tangis pecah di ruang pesta. Lestari berlari turun dari pelaminan, memeluk Raka erat dengan isak tangis. "Kenapa? Kenapa kamu tidak pernah bilang padaku? Kenapa harus aku tahu di hari seperti ini?" Raka hanya tersenyum lemah, matanya berkaca-kaca. "Karena aku ingin kamu bahagia tanpa beban. Tapi sekarang, aku tidak bisa menyembunyikan lagi. Aku datang bukan untuk minta kembali, hanya untuk menyerahkan kado terakhir. Ginjal itu sudah ada di tubuhmu, Lestari, bagian dari hidupku yang kini menyatu denganmu." Tubuh Raka tiba-tiba limbung, lalu terjatuh. Semua orang panik. "Raka! Raka!" teriak Lestari. Dokter-dokter yang hadir segera maju, memeriksa denyut nadinya. Mereka memberi pertolongan pertama, menekan dadanya, mencoba memberi napas buatan. Tapi beberapa menit berlalu, wajah dokter berubah pucat. Kami sudah berusaha." "Maaf," dokter menyerah. "Dia sudah pergi." Tangisan histeris pecah. Lestari meraung memeluk tubuh Raka yang tak bernyawa. Semua tamu yang tadi menertawakan kini menunduk dalam rasa bersalah. Ardi terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya keluh. Tidak ada yang bisa menyangka lagi, pria yang ia hina, yang ia sebut pecundang, justru telah memberikan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan harta, nyawa. "Kenapa kamu harus pergi sekarang? Kenapa kamu tinggalkan aku di saat aku baru sadar kalau aku masih mencintaimu?" Isak Lestari, suaranya pecah. Malam itu pesta pernikahan berubah menjadi lautan air mata. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi gengsi. Yang tersisa hanya tubuh lusuh seorang pria sederhana yang telah membuktikan bahwa cinta sejati tidak butuh kemewahan. Dan di dada Lestari, ia bisa merasakan detak jantungnya sendiri berdegup seiring dengan ginjal pemberian Raka, pengingat seumur hidup bahwa di balik hinaan yang ia terima, ada cinta yang begitu murni dan pengorbanan yang begitu besar.